Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 13 saja. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat kedua dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-13. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampai mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat 2. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutupnyalah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kami. Dan apa yang kamu lakukan terhadap orang itu, yakni kepada Sion dan Og dan yang telah kamu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Adonai Tuhanmu ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Meraih kemenangan, triumph, berasal dari kata Yunani sesungguhnya, yaitu triumpheo. Bagaimana merebut kemenangan. Kalau kita melihat di sini, ada yang kita ingin lihat bersama. Kisah ini berbicara tentang Yosua bin Nun sebagai salah seorang yang sudah dipersiapkan oleh Musa untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan. Sebagaimana pengalaman Yosua pernah dikirim oleh Musa untuk mengintai negeri itu,
Maka ketika dia memimpin, dia ulangi kembali strategi seperti itu. Maka dikatakan di sini pada ayat yang pertama bahwa dengan diam-diam dari Sitim 2 orang pengintai, katanya pergilah dan amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Ini pada ayat yang pertama. Kata diam-diam itu heres. Artinya misi yang sangat dirahasiakan. Jadi diam-diam di situ adalah misi yang sangat dirahasiakan. Karenanya intelijen mereka itu tertua di dunia ini. Ya, sampai hari ini selalu unggul. Dan mengamat-amatinya. Pada ayat yang 1b, maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu, cuma kalau 1b saja, ayo pikiran negatif kita. Orang disuruh mengintai, lalu pergi ke rumah pelacur lalu tidur di situ. Saudara, saya ingin membahas ini. Saya tidak ingin membahas bagaimana mereka berhasil merebut negeri itu dan memberikan kemenangan. Karena Yosua memang sudah dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Tapi saya melihat Rahab, orang asing, orang yang tidak ternama, bahkan disebut zona, perempuan sundal. Berulang-ulang kata-kata zona itu. Saudara, mungkin saudara bisa berpikir negatif tentang Rahab. Tapi hampir seluruh penafsir Yahudi tidak begitu. Karena Rahab ini bagian dari penjaga pintu gerbang. Berada di paling depan, ya, dan bertugas membuka dan menutup pintu gerbang. Seorang perempuan, dan tentu beberapa perempuan. Menurut pandangan pada waktu itu pekerjaan yang tidak layak untuk perempuan. Karena etika, budaya, tata krama manusia itu selalu berubah. Baru kemerdekaan, saya masih ingat mami saya karena didikan Belanda, tahun 50-an dia sebagai school of sinner, penilik sekolah di Palembang. Setiap bekerja dan pergi pakai lipstik. Pada waktu itu, sebagai orang Palembang asli yang berani pakai lipstik, itu dianggap perempuan nakal. Perempuan yang tidak terhormat. Tapi sekarang semua perempuan pakai lipstik. Saudara tidak berpikir seperti itu karena budayanya berbeda. Sama halnya. Perempuan menjadi polisi, menjadi tentara, sekarang sudah biasa. Tapi tahun 50-an, ya, kembali lagi, kira-kira kata pelacur, kata tidak baik tentang Rahab ini tidak selalu berkonotasi perempuan yang menjual diri. Tapi tetap saja artinya dia tidak punya harkat dan martabat. Orang asing tidak punya harkat dan martabat. Ya, kita perhatikan di situ. Ya, sangat tidak disukai oleh masyarakat. Tapi hidupnya bisa berubah. Dahsyat. Hidupnya bisa berubah. Siapa kita?
Tidak peduli. Berulang-ulang Rahab itu disebut seorang pelacur, perempuan sundal. Berulang-ulang. Alkitab yang tulis. Artinya memang punya latar belakang yang sangat tidak baik. Masa lalu itu tidak mempengaruhi hidup kita. Asal kita berani satu. Nanti kita lihat bersama. Berani mengambil keputusan. Rahab berani sekali mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Kalau saudara perhatikan di situ. Dan kita lihat bersama-sama. Ya. Pada ayat-ayat ini, ayat 4 dan ayat sampai ayat 7. Ayat 4 sampai ayat 7. Ya. Kita sudah baca tadi, perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Dia berani mengambil keputusan itu. Dan setiap keputusan punya risiko. Punya risiko. Punya konsekuensi. Ada harga yang harus dibayar. Tapi dalam hidup ini lebih baik kita mengambil keputusan daripada tidak ambil keputusan sama sekali. Orang yang tidak berani mengambil keputusan itu pecundang. Dia bukan pejuang. Hidup ini memerlukan satu keberanian mengambil keputusan. Kepada siapa dia harus berpihak? Keputusan itu harus berpihak. Keputusan tidak bisa netral. Abu-abu gak bisa. Itulah hidup. Hidup harus berani mengambil keputusan. Apapun harga yang harus dibayar. Itu Rahab. Rahab luar biasa. Istimewanya dia berani mengambil apa? Keputusan. Keputusan ini merubah masa depannya, merubah hidupnya, harkat martabatnya. Luar biasa. Matius 1 ayat 5. Coba kita lihat. Matius 1 ayat 5. Matius pasal 1 ayat yang ke-5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Dia masuk dalam silsilah Mesias. Si perempuan sundal ini, perempuan yang tidak terpandang ini, ya, kita sebut aja agak gemes sedikit. Tapi masuk dalam silsilah Mesias. Luar biasa. Karena keputusannya. Hidup ini perlu ambil keputusan yang paling penting dalam kehidupan kita. Paling penting dalam kehidupan kita. Kalau saya muda. Kenapa muda? Ketika saya ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Risikonya 6 tahun dalam penjara. Itu keputusan yang paling berkesan dalam hidup saya. Tapi keputusan itu memberikan masa depan bagi saya. Hidup pasti selamat. Amin saudara. Oh, iya, keputusan itu. Keputusan tentang Yesus. 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus. Pasal yang kedua. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Tuhan yang dalam Kristus selalu membawa kami, tolong sambung, di jalan kemenangannya. Kita ingin jadi pemenang, kita ingin mencapai kemenangan, hidup di jalan kemenangan Tuhan. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Tidak bisa abu-abu, tidak bisa diam-diam. Berani menyatakan. Itulah identitas orang. Bayangkan manusia tanpa identitas. Identitas itu karena kita berani mengambil
keputusan. Banyak sekali tentang pekerjaan, tentang jodoh, pasangan hidup. Ya, pasti saudara diperhadapkan untuk mengambil keputusan. Tapi kalau ingin keputusan itu menang, libatkan Yesus. Bersama Yesus, di jalan Yesus, pasti kita berada dalam kemenangan. Amin. Di situ letaknya. Libatkan Yesus. Saya ingin memberikan gambaran sedikit. Seringkali orang mengkritik soal perpuluhan, soal persembahan. Saya tidak bicara itu. Mengapa kita harus memberikan persembahan? Persembahan itu diambil dari bagian pekerjaan kita. Diambil dari bagian rezeki kita kan? Ya kan? Kita kan bukan mengambil persembahan orang lain lalu diberikan. Kita mengambil persembahan dari diri kita. Waktu kita memberikan persembahan, sebetulnya kita memproklamirkan bahwa aku mempercayai dalam rezekiku ada pekerjaan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Itu yang penting. Pakai namanya mau perpuluhan, mau buah sulung, buah bungsu, buah tengah. Tidak soal. Itu yang terpenting. Berarti ketika kita memberi persembahan, kita mengakui. Dalam pekerjaanku, dalam usahaku, dalam rezekiku ada Tuhan. Ada jalan Tuhan, ada kemenangan Tuhan. Amin. Itu yang penting, pegang. Mau berlaku lagi tidak perpuluhan, itu bukan soal. Itu penting. Yang penting ketika aku memberikan persembahan, aku mengakui. Ya, aku mengakui. Bahwa dalam hidupku, dalam rezekiku, dalam pekerjaanku, dalam usahaku, ada siapa? Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan. Itu yang penting. Berarti kita berada di jalan kemenangan Tuhan. Di jalan kemenangan Tuhan. Sehingga nyata sekali. Ibrani pasal 11 ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31. Masih bicara Rahab. Jadi saya ingin bicara yang menang ini Rahab. Soal merebut kota Jericho, Kanaan. Tapi itu. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, tolong sambung. Maka Rahab perempuan tetap disandangkan kata itu. Mestinya kan sudah masuk silsilah. Matius dibisikin, jangan tulis dong perempuan Sunda itu kan masa lalunya. Ya tidak, untuk tunjuk kita. Kita tidak perlu takut dengan masa lalu kita. Karena Tuhan bisa rubah, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa angkat martabat kita melampaui segala-galanya. Tuhan bisa berikan kehormatannya ke dalam kehormatan kita. Katakan amin. Itu yang penting. Asal bertobat. Saya harus tekankan kata akhirnya. Harus bertobat. Jadi Tuhan berikan. Tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Ini nanti penting. Kita lihat bersama-sama. Apa yang menyebabkan dia berani ambil keputusan? Berani melawan perintah raja loh. Risikonya mati. Seluruh seisi keluarganya. Sebab petugas, dianggap petugas negara. Kalau bersalah itu keluarganya turut dihukum bersama-sama. Sering-sering nonton silat. Itu kerajaan Tiongkok seperti itu. Saudara ya, kaisar-kaisar China itu seperti itu zaman dulu. Ya, sudah sampai di situ dulu. Ya. Jadi Rahab berani menentang. Dari ayat 2 dan 3 itu ada perintah raja. Berani dia tentang. Karena dia melihat ke depan. Dia memiliki pengetahuan ke depan. Visi yang luar biasa. Pengetahuan ilahi. Coba kita perhatikan. Ya, dikatakan di situ. Ayat yang ke-9.
ayat 9. Itu yang pertama. Alasan berani mengambil keputusan, jangan salah. Ya. Landasan berani mengambil keputusan karena punya pengetahuan ilahi. Ayat 9, mari kita lihat bersama ayat 9. Ya, Yosua pasal 2 ayat yang ke-9. Dan berkata kepada orang-orang itu, tolong sambung. Aku tahu, ini dulu. Aku tahu, Yadati, aku tahu. Tahu di sini bukan hanya tahu pengetahuan, tapi tahu dengan iman. Tahu dengan percaya, Yadati, ada tangan Tuhan di situ, ada pekerjaan Tuhan, ada perbuatan Tuhan. Kita banyak baca Alkitab. Banyak orang-orang baca Alkitab. Tahu. Tapi tahu seperti mahasiswa sekolah teologi, saya tidak menyalahkan, tapi itu. Yang dilihat ketika bacaan itu, sastranya bagaimana, kalimatnya bagaimana, tata bahasanya bagaimana. Tidak penting itu. Tahu di situ ada perbuatan Tuhan. Tahu di situ ada pekerjaan Tuhan. Tahu di situ ada firman Tuhan. Ada pengetahuan ilahi. Katakan amin. Tahu. Dari sekolah minggu, Anda yang Kristen KTP dari dulu, turun-temurun, sudah tahu. Tapi bukan berarti engkau tahu di situ ada pengetahuan ilahi. Ada pesan ilahi, ada keruhma ilahi. Coba baca Alkitab. Ini kan berbicara perbuatan Tuhan. Amin. Perbuatan Tuhan. Yang kita imani perbuatan Tuhan. Bukan bahasanya, bukan kalimatnya, bukan alur ceritanya. Kritik teks, kritik sastra, kritik historis. Itu masih suatu liga, belajar semua. Tapi hanya tahu, bukan itu. Yadati, tahu ada pekerjaan Tuhan. Tahu ada pengetahuan ilahi. Tahu di situ ada firman Tuhan. Tahu seperti itu. Itu yang pertama. Dia tahu. Ayat yang ke-9 tadi. Ya, tahu bagaimana? Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Aku tahu. Kinatan Adonai Lahem et Haaretz. Bukan negeri sebetulnya. Haaretz. Aretz itu tanah. Negeri itu Ir. Jadi Tuhan sudah berikan bukan hanya Jericho, tapi seluruh tanah Kanaan. Tuhan berikan itu besar, banyak. Kota Jericho awal dari pemberian Tuhan. Amin. Jadi apa yang kita miliki sekarang ini baru awal. Rezekimu, pekerjaanmu, usahamu, kesuksesanmu, keberhasilanmu, itu awal. Tapi iman nih, ada yang lebih besar Tuhan mampu berikan kepada kita. Katakan amin. Saya percaya anak Tuhan pasti beroleh itu semua. Amin. Itu yang pertama. Kenapa dia berani ambil keputusan? Karena dia tahu. Karena dia berada di pintu gerbang kan. Banyak orang lalu lalang keluar masuk bawa berita. Informasi yang pertama. Dia pintar menyaring. Kita selalu terbawa arus dengan berita-berita orang lain yang hoax. Saudara punya masalah gampang. Cepat selesai masalahmu. Taruh di status. Terutama di story. 24 jam hilang. Ya kan? Dia hanya berlaku 24 jam. Itu yang pertama tadi. Kenapa dia berani ambil itu? Ayat yang ke-10. Ini penting. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Sebab apa? Ya, ayat yang ke-10, ya. Ayat yang ke-10. Yosua pasal 2 ayat 10.
Baik. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberias di depan kamu. Sebab kami mendengar, samanu, mendengar, sama mendengar. Kata mendengar pertama kata benda. Tapi menjadi kata kerja, sama, Shema Yisrael. Nah, itu kata kerja. Menjadi sebuah pengakuan. Artinya bukan hanya sekadar dengar, tapi dengar dengan beriman dan percaya ada perbuatan Tuhan. Seperti Bartimeus yang buta itu, dia hanya mendengar. Tapi mendengar sudah melihat dengan kacamata iman. Sama. Semua artinya sebuah pendengaran yang berisi makna. Kalau saudara ingin mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu menjadi bagian kita, dengar baik-baik. Imani apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Karena itu selalu saya minta tayangkan ayat-ayat itu. Sebab firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan motivasi perkataan kalimat manusia. Bukan. Kata-kata saya tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi karena firman Tuhan yang kita baca. Dan saya karena menguraikan firman Tuhan. Shamanum. Kami mendengar. Apa yang didengar? Tolong tayangkan lagi. Tidak bisa. Ya. Ayat yang ke-10. Kenapa tidak bisa? Mungkin saking sibuk mendengar. Ya, di ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa apa? Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberias. Ya. Hupfish. Mengeringkan, coba mengeringkan apa? Lebih jelas lagi. Kok saya, karena umur kurang. Coba mengeringkan apa? Nah, yang dikeringkan itu bukan kolam. Bukan tambak. Tapi air. Jadi sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan sanggup buat itu jadi jalan. Karena dia sanggup mengeringkan. Air laut saja dia sanggup keringkan. Kita baru menghadapi masalah, hambatan hanya sungai. Tuhan maaf, tolongin. Hufis, mengeringkan, kering sampai bisa jalan. Enggak becek. Tuhan itu kalau membuat jalan tidak tanggung. Amin. Coba kita mengimani. Jadi mulai pagi ini. Ketika aku menghadapi tantangan, rintangan, masalah. Tidak usah takut. Tuhan sanggup mengeringkan air. Hufis, air laut. Saya memimpin 17 tahun sebagai ketua STT. Mahasiswa STT itu belajar bagus sekali. Ketika belajar perjanjian lama mempelajari kritik teksnya itu bagaimana. Asal usulnya. Tata bahasanya. Kata bendahkah, kata kerjakah, semua. Lalu kritik historis sejarahnya. Kritik sastra. Kritik sosial. Saking kritik. Imannya krisis. Ada satu mahasiswa di kelas saya ngajar perjanjian lama. Dia bilang, Pak, jangan-jangan, dia baru ngomong jangan-jangan. Memang air lautnya sedang surut. Jadi bangsa Israel bisa lewat. Karena dia saking banyak kritik, tidak percaya lagi kuasa Tuhan dan mukjizat Tuhan. Tapi setelah tamat,
terpaksa tetap kerja di gereja karena tidak mungkin dia masuk kerja lain. Tapi imannya dari sekolah sudah kurang. Itu saudara. Itu ya, makanya dia bilang airnya sedang surut. Dia tidak ngerti, hufis kering. Airnya sedang surut, Pak. Jadi maksudmu bukan mujizat, bukan. Kamu menolak mujizat tapi buat mujizat, saya bilang. Air surut sebatas lutut, tentara Fir'aun berkuda bisa tenggelam. Itu mujizat kan? Ya kan? Jadi dia menolak mujizat tapi dia buat mujizat baru. Itu salahnya di situ. Ya, sering saya katakan. Ada mahasiswa bilang 5.000 orang dikasih makan dengan 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan supaya cocok. Ikannya ikan paus, Pak. Dia pikir ikan paus kan jadi cukup 5.000 orang. Kamu ini buat mujizat baru, saya bilang. Kenapa? Ya, 2 ekor ikan paus bisa dibawa anak kecil lagi. Hebat, saudara ya. Ya, di danau lagi ada ikan paus. Mending juga lumba-lumba kali, saya bilang. Tapi itulah. Orang kalau dasarnya tidak percaya firman Tuhan itu seutuhnya berbicara dari Tuhan dan berbicara tentang perbuatan Tuhan. Sekali lagi, Alkitab itu bercerita tentang perbuatan Tuhan. Maka ketika kita membaca, kita mengimani perbuatan Tuhan itu bisa berlaku atas diriku juga. Amin. Ya, itu imani. Bukan pengetahuannya itu. Jadi sama, shema, semua, shoma, itu akar katanya semua. Ya, tapi menjadi satu kekuatan. Amin. Ini penting sekali. Jadi itu yang dimaksudkan ketika aku mendengar air laut itu kering. Ayat yang ke-11 dikatakan, sebab Adonai Tuhanmu ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Adonai Elohim hu Elohim basasamayim min ma'al we'al ha'aretz miptahat. Tuhan, kita Tuhan yang berkuasa di atas langit. Kalau ada lagi di atas lagi, dia tetap berkuasa. Kalau di bumi, kalau masih di bumi ini ada di bawah lagi, dia tetap berkuasa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena dia penuh kuasa. Oh, perempuan ini hebat sekali. Ambil sikap seperti itu. Pengakuan iman dari Rahab. Wajar dia mendapat kehormatan setiap kita baca. Saya percaya dia di surga tidak malu disebut sundal. Si sundal ini ternyata bisa masuk surga. Mendapat kehormatan luar biasa. Jangan takut dengan masa lalu kita. Pengampunan Tuhan itu tuntas. Katakan amin. Ya, dia sanggup pulihkan hidup kita. Dia sanggup angkat kehormatan kita. Mungkin kita dianggap orang kecil, tidak dihitung. Dalam marga, dalam keluarga. Dalam silsilah, kamu Simanjuntak nomor berapa? Tidak perlu itu. Ya. Karena Tuhan sanggup angkat itu semua. Yang penting kita berada di jalan Yesus. Bersama Yesus. Apa saja kita jalani, apa saja kita ambil keputusan, bersama siapa? Yesus. Ada Yesus di situ. Itu yang terpenting. Karena itu dikatakan di sini kita lanjutkan perbuatan-perbuatan imannya. Yakobus pasal 2 ayat 25. Bukan hanya iman saja Ibrani 11 ayat 31. Tapi Yakobus pasal 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab? Tolong sambung. Ya, Ibrani tulis pelacur. Yakobus mungkin hormat sedikit pelacur juga ya. Ya, tolong masih tayangkan. Ya, buka saya tidak perlu. Gitu ya. Pelacur itu dibenarkan karena apa? Ya,
perbuatan-perbuatannya. Bukan hanya iman tapi perbuatan. Seimbang. Apa yang kita imani kita lakukan dalam perbuatan. Kita lakukan seperti itu. Ayat yang ke-12, ayat 12 ya. Ayat yang ke-12 dari Yosua tadi. Ayat yang ke-12. Ya, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu. Ya. Hisabuna, bersumpah. Satu pengakuan dengan diikat sumpah itu kekuatannya luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Kiranya demi Tuhan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Une tatem li ot emet. Ot emet. Tanda yang dapat dipercaya. Saudara, makanya kalau kurang percaya lebih baik agama yang lain dulu lah. Supaya tahu gitu. Saya suka jengkelnya gitu. Dulu saya tahu harus bertobat. Tapi tandanya apa saya sudah diampuni? Aku udah capek-capek puasa, capek-capek ibadah, capek segala sesuatu, capek berjuang. Merusak gereja. Orang lain diriin gereja, saya merusak gereja. Saya berjuang dulu. Tapi apa tandanya? Bahwa aku diampuni dosaku. Siapa yang menebus aku? Ya aku sendiri. Sedangkan aku tidak bisa menjamin aku. Untung ada ego emi. Akulah. Oh itu ya. Akulah. Yesus selalu berbicara aku. Aku. Ego emi. Akulah. Aku yang sudah mati bagimu. Aku sudah bayar lunas dengan nyawaku, darahku, tubuhku. Aku sudah angkat engkau dari kerajaan maut. Sebab aku sudah turun dalam 3 hari ke dalam kerajaan maut. Dan aku bangkit. Dan aku akan berikan kemenangan bagimu. Tandanya minggu ini tubuh dan darah Yesus. Kita punya tanda. Lo emet, tanda, bukan memet, emet. Tanda. Amin. Oh ya, makanya gereja selalu ada tanda salib. Tanda. Lalu dikatakan dengan jelas sekali, dialog ini. Karena itu dialog ini lebih menarik bagi saya. Ya. Lo emet tadi. Bahwa kamu akan menyelamatkan. Ya ayat 13 bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat 14 lalu jawab kedua orang itu kepadanya. Nyawa kamilah sebagai jaminannya. Nafsenu tatehim. Nyawa kami. Itu namanya sumpah. Ikatan sumpah. Nyawa harganya. Jadi kita pasti diampuni, sudah diselamatkan, amin. Pasti diselamatkan karena ada nyawa yang sudah bayar kita. Supaya nyawa kita bisa hidup kekal. Katakan amin, beri kemuliaan bagi dia. Yesus semata-mata. Hanya Yesus. Dahsyat amin. Jangan pilih yang lain. Ya pilkada boleh pilih siapa aja. Ya, pilpres boleh pilih siapa saja. Tapi pilihan hidup hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus. Tidak akan keliru. Percayalah. Karena itu luar biasa. Dia kasih jaminan. Lalu orang itu berkata, kamu juga taruh tali yang menurunkan aku ini sebagai tanda di rumahmu. Tuhan sudah selamatkan kita. Amin.
Yesus sudah selamatkan kita. Yesus sudah ampuni kita. Ada tandanya? Ada. Sekarang kita percaya kepada Dia, ada tandanya. Harus ada. Kesetiaanku kepadanya. Kesetiaanku kepada pekerjaannya. Melayani Dia, ikut Dia. Amin. Harus tandanya. Timbal balik. Itu namanya sumpah. Kan waktu menikah itu mengapa kita terikat dalam pernikahan? Apa yang mengikat kita dalam pernikahan? Datang ke gereja. Datang aja ke Las Vegas. Banyak gereja di sana, saudara. Bisa juga menikah di sana. Ya. Tapi yang mengikat kita karena dua orang bersumpah. Dua menjadi satu. Ingat sumpahnya. Makanya kalau tidak ingat sumpah, disumpahi. Ingat sumpahnya. Coba kalau pasangan, saya bersumpah, saya nggak bersumpah. Gak pakai sumpah lah. Kita hidup sama-sama. Itu namanya samenleven. Bahasa Inggris atau bahasa apa itu? Bahasa mamiku. Ya gitu ya. Itu namanya samenleven. Saya masih ingat artis Yonas bicara dan Ruth Velopesi, kita mau pergi. Yonas bilang sampai samenleven di pesawat. Loh, di pesawat kok samenleven, saudara. Ya, itu artinya. Jadi karena sumpah setia itu. Kita ikrarkan waktu kita ambil. Tuhan, Engkau sudah buat bagiku. Jadi waktu makan dan minum, yang kita imani tubuh dan darah Yesus. Coba imani. Aku ingin juga mengikrarkan janjiku. Ikut Yesus selamanya. Itu ada lagu baru itu ya. Gereja kita ketinggalan terus dengan lagu-lagu baru itu. Ikut Yesus selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah itu. Bisa enggak nanti? Hah? Musik bisa enggak? Sekali Yesus tetap Yesus itu kurang mengembara. Gitu. Kalau saya tiap minggu mengembara ke gereja lain. Jadi lagunya dapat yang baru. Jadi sekali Yesus selamanya Yesus. Amin saudara. Jadi katakan itu. Mari kita berdoa.